Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas bantuan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 23 yang berbunyi, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah adanya penderitaan itu suatu kebanggaan dalam pelayanan. Apabila ada yang bertanya, apa buktinya bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan yang sejati? Apa yang akan kita ungkapkan untuk meyakinkan orang mempertanyakan itu? Mungkin kita akan membanggakan panjangnya dan prestasi pelayanan kita. Kita juga akan menyebutkan aneka jabatan yang kita emban di dalam riwayat pelayanan kita itu. Intinya, kita akan mempresentasikan hal-hal yang positif di dalam hidup pelayanan kita. Pada waktu jemaat atau umat Kristen di Korintus meragukan sekali tentang Rasul Paulus itu sebagai rasul dan pelayan Tuhan Yesus Kristus, ia malah menjawab mereka dengan memberikan daftar penderitaan-penderitaannya di dalam melakukan pelayanan. Membaca daftar penderitaannya bisa membuat kita meringis, bisa membuat kita juga menangis. Mengapa Rasul Paulus melakukannya seperti itu? Karena ia meyakini bahwa pelayanan tidak pernah jauh dari pergumulan dan penderitaan yang menyengsarakan dirinya secara badani. Semakin kita serius melayani Tuhan Yesus Kristus dan diwujud nyatakan melayani sesama umat manusia ini, maka akan semakin banyak rintangan dan hambatan yang akan kita hadapi dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri khususnya. Tentu saja bagi Rasul Paulus bukan semata-mata tentang kuantitas atau jumlah banyaknya penderitaan kesengsaraan yang dialami, tetapi kualitas atau mutu kesetiaan dan kesungguhan kita untuk melayani di tengah penderitaan itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pergumulan dan penderitaan dalam pelayanan adalah hal yang normal. Kita tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut dan kecewa tentang hal itu bila terjadi. Bagaimanakah syarat atau kunci supaya kita bisa dan dapat bertahan di dalam melakukan pelayanan yang penuh tantangan itu? Kuncinya atau syaratnya adalah seperti yang Rasul Paulus boleh contoh teladankan, sehingga dia mengatakan bahwa kita harus selalu mengingat dan menghayati bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita bukan untuk melayani diri kita umat manusia ini saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh bahwa apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan bagi Kristus terhadap sesama kita umat manusia itu adalah untuk menyatakan rasa syukur, terima kasih kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, melepaskan kita dari segala kuasa dosa dan kematian kekal itu. Dia bangkit untuk membangkitkan kita supaya kita kelak
boleh sampai kepada kehidupan yang kekal, dari hidup yang di dunia ini. Walaupun harus melalui kematian, sesungguhnya kita akan sampai kepada hidup yang kekal hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih dan pujian syukur layak senantiasa harus kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami saat ini boleh merenungkan kembali tentang akibat dari pelayanan pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia yang ditemui oleh Rasul Paulus, yang saat ini kami ingat kembali tentang dirinya adalah sebagai contoh teladan iman, di mana dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan di dalam memberitakan Injil itu justru merupakan suatu kebahagiaan, kebanggaan di dalam pelayanannya. Kami percaya bahwa kami bisa juga mencontoh meneladani Rasul Paulus ini di dalam hidup kami sehari-hari, karena pemberitaan Injil itu bukan saja dilakukan dengan kata-kata kami, tapi dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kami sehari-hari adalah untuk mewujud nyatakan apa arti beriman percaya kepada Kristus, untuk memungkinkan kami dapat mengajarkan maupun mengajak orang untuk boleh ikut satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup kepada kehidupan yang kekal kelak kami boleh sampai bersama. Sekarang kami hendak serahkan segala pergumulan kami ke dalam mujizat kesembuhan-Mu apabila kami saat ini mengalami sakit penyakit yang menderitakan kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.